Halo semua, selamat datang lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini, kita mau kupas tuntas satu pertanyaan yang, bikin penasaran banget. Kalau nih ya, suatu hari kita deteksi sinyal dari, katakanlah, peradaban cerdas di luar sana. Apa sih yang bakal terjadi setelahnya? Gimana caranya kabar seperti ini bisa sampai ke kita semua? Ke Anda? Itu pertanyaan gede banget ya. Dan menariknya, ini tuh bukan lagi cuma khayalan fiksi ilmiah loh. Udah ada pemikiran serius, bahkan ya semacam pedoman yang coba dibikin. Sumber utama kita kali ini bab 7 dari bukunya Michael Wall, Out There. Judulnya pas banget, Bagaimana Dunia Akan Diberitahu. Oke, jadi misi kita sekarang ini ya, membedah alur ceritanya gitu. Baik rencana resminya maupun kemungkinan di lapangannya gimana nanti kalau ada pengumuman penemuan SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence, kan? Saya pribadi sih, tertarik banget semua ini. Rasanya kayak ngintip skenario di balik layar gitu ya. Buat momen yang mungkin banget ngubah sejarah manusia. Oke deh, ayo kita bedah bareng. Gimana sih rancangannya? Proses pengumumannya itu? Penting nih dipahami dari awal, kayak yang Anda bilang tadi. Ini bukan spekulasi liar semata ya. Emang ada pedoman yang cukup dikenal. Dibikin sama International Academy of Astronautics, IAA, tahun 1989. Tapi jangan bayangin ini kayak undang-undang super kaku yang semua negara harus plek ikutin gitu. Oh, bukan hukum ya? Bukan. Lebih kayak guidelines, kerangka acuan aja. Dan prosesnya nanti, kayaknya sih bakal agak beda dari yang sering kita tonton di film-film Hollywood. Ada langkah-langkahnya, pertimbangannya juga macam-macam. Oke. Kita mulai dari pedoman IAA 1989 itu. Katanya kan bukan hukum, tapi panduan. Isinya ada 9 prinsip, tapi intinya ada 3 langkah besar ya. Apa tuh yang pertama? Betul, 3 langkah kunci. Yang pertama, dan ini paling dasar banget adalah verifikasi. Ini fondasinya. Jadi sebelum gembar-gembor, tim ilmuwan yang nemuin sinyal kandidat itu wajib hukumnya mastiin dulu sinyal itu asli. Asli gimana maksudnya? Ya, asli dari luar angkasa, dari sumber yang jauh di sana, bukan dari bumi, atau satelit bikinan manusia yang lagi muter-muter di atas kita. Kedengarannya logis ya, tapi emang susah ya verifikasi itu. Kenapa ini jadi langkah pertama yang kok kayaknya penting banget gitu? Penting banget, karena sejarah SETI itu penuh sama yang namanya positif palsu. False alarms, sinyal-sinyal yang awalnya kayaknya, menjanjikan banget nih. Ternyata pas dicek lagi, sumbernya dari bumi. Oh ya, contohnya? Bisa jadi gangguan alat elektronik, atau pantulan sinyal radio, atau malah, ya itu tadi, sinyal dari satelit kita sendiri. Buku sumber kita, Out There, nyebutin ini sering banget kejadian. Bayangin aja hebohnya kalau udah pengumuman gede-gedean, taunya cuma sinyal microwave dari dapur sebelah kan? Iya juga ya, kacau itu. Makanya, verifikasi ini melibatkan cek silang yang teliti banget. Seringnya butuh konfirmasi lagi dari observatorium lain. Idealnya sih pakai teleskop beda, metode analisis beda, biar yakin banget sinyal itu bukan hantu teknologi kita. Oke, jadi langkah 1, super hati-hati. Pastiin dulu itu beneran mereka. Nah, kalau verifikasi ketat ini udah beres, udah yakin nih. Langkah selanjutnya apa kata protokol IAA? Pengungkapan. Nah ini nih mungkin agak bikin kaget banyak orang. Protokol ini jelas bilang kalau penemuan kayak gini nggak boleh dirahasiain. Oh, jadi nggak ada tuh konspirasi Men in Black gitu. Ya, nggak ada di protokolnya. Justru tim penemu didorong buat segera kasih tahu komunitas SETI yang lebih luas. Biar ilmuwan lain di seluruh dunia bisa ikutan ngarahin teleskop mereka ke sumber yang sama. Bantu konfirmasi lagi. Ini bagian dari semangat keterbukaan sains kan? Menarik. Jadi bukan dirahasiain, tapi justru disebar dulu di kalangan ilmuwannya. Terus pengumuman ke publiknya gimana? Siapa yang lakuin? PBB atau presiden gitu? Nah, ini kejutan lainnya lagi. Protokol IAA nyaranin tim penemu buat kasih tahu juga ke otoritas nasional yang relevan. Misalnya ya, kepala negara atau pemerintah di negara tempat ketua timnya berada. Tapi, untuk pengumuman ke publik dunia, tanggung jawabnya itu ternyata jatuh ke tim ilmuwan yang nemuin itu sendiri. Serius? Jadi ilmuwannya yang ngomong ke dunia? Bukan PBB, bukan gabungan pemimpin dunia gitu? Iya. Begitu menurut protokolnya. Wow, kok bisa gitu ya? Kenapa? Ini kan berita gede banget skala global. Kenapa bukan badan internasional kayak PBB yang ambil alih? Itu poin menarik.
Di buku sumber ada kutipan dari Simonetta Di Pipo. Waktu itu beliau di kantor urusan luar angkasa PBB, UNOSA. Beliau bilang, sampai saat itu, PBB emang belum nunjukin minat aktif atau belum dikasih mandat lah sama negara-negara anggota buat bikin atau ngelola protokol khusus pengumuman SETI ini. Oh, jadi PBB-nya emang belum siap atau belum ditugasin gitu ya? Kurang lebih gitu. Jadi, ya, secara de facto, tanggung jawabnya balik lagi ke komunitas ilmiah. Prinsipnya sih, siapa nemu, ya dia yang paling pas buat ngumumin temuannya ke dunia. Ini juga nunjukin peran penting sains dalam proses ini. Oke. Jadi alurnya verifikasi super ketat, terus kasih tahu sesama ilmuwan dan pemerintah lokal, terus tim ilmuwan itu sendiri yang umumkan ke publik. Cukup jelas sejauh ini? Langkah ketiga apa nih di protokol IAEA? Langkah ketiga ini juga signifikan banget dan sering jadi perdebatan. Jangan langsung membalas. Protokolnya bilang, nggak boleh tuh kirim pesan balasan ke arah sumber sinyal tanpa ada konsultasi internasional dulu. Nah, ini dia nih bagian yang seru banget. Konsultasi internasional. Kedengarannya penting, tapi artinya apa? Praktisnya gimana? Siapa konsultasi sama siapa? Protokolnya ngejelasin nggak? Sayangnya, enggak. Protokol IAEA nggak ngasih definisi atau prosedur spesifik gimana konsultasi internasional ini mesti dilakuin. Jadi kayak, area abu-abu gitu. Gede banget malah. Prinsip ini intinya kayak rem pengaman aja. Ngajak kita mikir panjang dulu sebelum kirim pesan balik. Ini nyambung langsung ke perdebatan lain yang lumayan panas juga di komunitas antariksa. METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence. Haruskah kita aktif nyoba kontak peradaban lain atau diam aja dengerin, SETI? Oh iya, perdebatan METI itu ya. Buku ini juga nyinggung soal kekhawatiran kayak dari Stephen Hawking almarhum kan. Takutnya kalau kita terlalu berisik ngasih tahu lokasi kita ke alam semesta, malah narik perhatian peradaban yang nggak ramah gitu. Persis. Prinsip jangan langsung bales ini nunjukin kehati-hatian itu. Kita kan nggak tahu sifatnya gimana, niatnya apa, teknologinya secanggih apa peradaban yang mungkin kita kontak. Jadi ada argumen kuat buat nggak gegabah ngirim pesan yang bisa jadi malah ngungkapin kelemahan kita. Masuk akal sih. Tapi ya, ada juga argumen lawannya, kayak yang disebut di buku juga. Katanya sih, peradaban manapun yang udah cukup maju buat bisa nyampe ke kita, dan mungkin bahaya, kayaknya sih udah punya teknologi buat deteksi bumi kita atau bocoran sinyal radio TV kita yang udah puluhan tahun ini. Oh iya, kita kan udah berisik duluan sebenarnya. Betul, jadi mereka mungkin udah tahu kita di sini kita kirim pesan atau enggak. Tapi ya itu, protokol IAA ambil jalan tengah yang konservatif. Tahan dulu balesnya, diskusi dulu tingkat global. Nah, bentuk diskusinya gimana? Itu masih PR. Oke, jadi rangkumannya, verifikasi, ungkapkan oleh ilmuwan, konsultasi internasional yang belum jelas bentuknya, sebelum membalas. Itu rencana semi-resminya di atas kertas, kelihatan cukup rapi. Tapi ini kan buat peristiwa yang belum pernah kejadian ya. Seberapa yakin kita kalau nanti realitanya bakal ngikutin alur ini, mulus gitu? Nah, ini dia. Kita perlu lihat sejarah sama realita komunikasi zaman sekarang. Pengalaman dari alarm palsu atau sinyal kandidat yang ternyata bukan ET, itu ngasih petunjuk penting. Ada cerita seru nih dari tahun 1997. Gimana tuh ceritanya? Melibatkan ilmuwan di SETI Institute. Ada nama-nama top kayak Jill Tarter, Seth Shostak. Mereka deteksi sinyal yang awalnya kelihatan, wah, prospektif banget. Sinyalnya kuat, dan yang penting punya pita frekuensi sempit. Tunggu, pita frekuensi sempit. Kenapa itu penting? Maksudnya apa buat pendengar kita? Pertanyaan bagus. Jadi gini, sinyal radio dari alam itu biasanya nyebar di banyak frekuensi. Kayak suara kresek-kresek gitulah, statik. Nah, kalau sinyal buatan teknologi, kayak siaran radio atau radar kita, itu biasanya fokus di frekuensi yang sempit banget, spesifik. Oh. Wah, suasana di SETI Institute itu optimis banget, tapi tetap hati-hati. Mereka mikir, jangan-jangan ini beneran nih. 16 jam penuh harap, terus gimana akhirnya? Sayangnya ya, atau mungkin untungnya biar gak heboh duluan, setelah dianalisis lagi, dicek silang, sumber sinyalnya ketahuan. Ternyata bukan dari bintang jauh, tapi dari satelit SHO, Solar and Heliospheric Observation. Loh, satelit pengamat matahari? Iya, ironis kan? Tugasnya ngamatin matahari kita bukan nyari alien. Tapi entah gimana transmisinya waktu itu mirip sama yang dicari SETI. Ini contoh klasik positif palsu. Susahnya minta ampun verifikasi itu.
Oke, jadi itu alarm palsu. Tapi hubungannya sama potensi bocornya info atau nggak mulusnya protokol tadi apa? Nah, ini bagian paling relevannya. Sebelum tim SETI Institute itu benar-benar yakin kalau itu bukan IT, sebelum semua proses verifikasi internal mereka kelar, telepon di kantor mereka udah bunyi. Oh iya? Siapa yang nelpon? William Broad, reporter sains dari New York Times. Nggak tahu gimana caranya, kabar soal adanya sinyal menjanjikan ini udah bocor keluar dari lingkaran internal ilmuwan. Buku sumber nyebutin kemungkinan jalurnya lewat komunikasi antara Jill Tarter, Andrew Ryan, jandanya Carl Sagan, tokoh SETI juga, sama asisten pribadi mereka. Wah, Jadi, sebelum ada kepastian ilmiah aja, berita udah nyampe ke media sekelas New York Times. Gila sih ini, implikasinya gede banget dong ya. gede banget. Ini nunjukin betapa susahnya, bahkan mungkin mustahil ya, buat jaga rahasia total dalam penemuan kayak gini. Apalagi di zaman info insan kayak sekarang. Protokol IAEA mungkin bayangin prosesnya terkontrol rapi, tapi realitanya, rasa penasaran publik sama penciuman media itu tajam banget buat berita segede ini. Terus, gimana reaksi pemerintah waktu itu? Ada Men in Black dateng nggak? Nah, menariknya lagi nih, kata Shostak yang dikutip di buku, nggak ada tuh agen pemerintah pakai baju hitam datang nyita data atau nutup-nutupin pas alarm palsu 1997 itu. Pemerintah kayaknya nggak gitu tertarik. Justru pers yang agresif banget pengen tahu. Wah, ini benar-benar ngerubah gambaran ya. Jadi kemungkinan besar, pengumuman penemuan SETI itu bukan momen tunggal yang dramatis kayak di film. Tapi lebih kayak proses bertahap, mungkin agak berantakan dikit, ada rumor, ada berita nyebar duluan, sebelum 100% confirm. Sangat mungkin begitu. Ada contoh lain juga dibahas, sinyal dari teleskop radio Rusia tahun 2015. Awalnya juga sempat menarik perhatian. Tapi beberapa waktu kemudian dikonfirmasi dari sumber bumi juga. Kemungkinan satelit militer Rusia. Sama lagi kasusnya. Ya, lagi-lagi berita soal potensi sinyal ini sempat muter-muter sebelum ada kepastian. Ini semua nunjukin kalau alarm palsu itu ya bagian dari proses normal SETI. Verifikasi emang harus super teliti. Tapi juga nunjukin kalau info awal, walau belum diverifikasi penuh, punya potensi lepas ke publik. Protokol resmi mungkin bakal balapan sama kecepatan info non-resmi. Oke, coba kita geser dikit nih. Anggaplah suatu saat nanti setelah semua verifikasi rumit dan potensi bocor itu, kita beneran dapat konfirmasi. Sinyalnya asli, dari peradaban cerdas. Seberapa gede sih berita ini? Gimana kita ngukur dampaknya secara objektif? Ada caranya nggak? Menariknya, ada usaha buat bikin semacam skala ukur buat ini. Namanya skala Rio. Skala ini diusulin sekitar tahun 2000 sama Ivan Almar dan Jill Tarter. Inspirasinya dari skala Torino yang buat nilai bahaya asteroid dekat bumi itu loh. Oh ya, skala Torino. Nah, skala Rio ini bisa dibilang kayak skala Richternya lah buat ngukur signifikansi atau dampak dari bukti adanya intelijen luar angkasa. Skala Richter buat berita IT. Gimana tuh cara kerjanya? Skalanya dari 0 sampai 10. Skor 0 itu artinya bisa diabaikan sama sekali. Nggak signifikan lah. Kalau skor 10, itu artinya kepentingan luar biasa. Penemuan yang dampaknya gede banget buat peradaban manusia. Contohnya gimana? Biar kebayang, di buku sumber ada contohnya. Hipotesis sama nyata. Di buku sumber ada contohnya. Hipotesis sama nyata. Invasi alien kayak di film Independence Day. Nah, itu jelas skor 10. Nemuin monolit item misterius di bulan kayak di film 2001, A Space Odyssey, itu kira-kira skor 6. Artinya patut diperhatikan. Kalau dari dunia nyata, formasi geologi wajah di Mars yang dilihat wahana Viking 1 tahun 1976 itu loh, awalnya mungkin karena heboh ya, dikasih skor sementara 2, kurang penting. Tapi pas foto resolusi tinggi dari Mars Global Survivor tahun 2001 nunjukin itu cuma batu biasa, skornya jadi 0. Oh, jadi skala Rio ini nyoba ngasih kerangka objektif buat nilai bobot penemuan SETI ya? Dari yang cuma anomali data, sampai bukti kuat yang ngubah pandangan dunia. Semacam alat bantu buat ngelola ekspektasi sama komunikasi publik gitu kali ya? Tepat. Yang menarik di sini tuh, ya usahanya manusia buat nyoba ngukur sesuatu yang belum pernah kejadian. Sesuatu yang dampaknya mungkin susah kita bayangin sepenuhnya. Skala Rio ini usaha buat bawa sedikit rasionalitas lah, struktur ke penilaian peristiwa yang potensialnya bisa emosional dan disruptif banget. Oke.
Sejauh ini kita udah bahas protokol IA buat SETI, realita kebocoran, sama cara ngukur dampak penemuan intelijen luar angkasa. Tapi ini semua kan fokusnya ke kehidupan cerdas. Nah, gimana kalau yang kita temuin bukan pesawat alien atau sinyal radio canggih, tapi sesuatu yang lebih sederhana? Kayak fosil mikroba di batu Mars. Atau bukti adanya molekul kompleks yang cuma bisa dihasilin kehidupan, biosignature itu, di atmosfer planet ekstrasurya. Misalnya di sistem TRAPPIST-1 yang sering dibahas itu. Sama nggak protokolnya? Nah, ini bedanya penting banget buat Anda pahami. Seluruh protokol IAA yang kita omongin tadi, itu spesifik banget buat skenario deteksi bukti adanya teknologi atau intelijen luar angkasa. Fokus utama SETI kan? Kalau nemuin kehidupan sederhana, kayak mikroorganisme, hidup atau fosil, atau biosignature kimiawi yang kuat, gak ada protokol khusus kayak IAA yang berlaku. Oh, jadi nggak ada pedoman khusus buat nemuin kehidupan non-cerdas? Terus gimana dong proses pengumumannya? Lebih dirahasiain gitu? Justru sebaliknya, prosesnya bakal ngikutin alur standar penemuan ilmiah gede pada umumnya. Tapi, ya kemungkinan sorotan publiknya bakal jauh lebih gila lagi. Gini alurnya kira-kira. Verifikasi ilmiah super ketat. Kayak klaim ilmiah gede lainnya, bukti harus dicek, diuji ulang, dianalisis abis-abisan sama tim penemu dan ilmuwan lain, buat nyingkirin semua kemungkinan penjelasan non-biologis. Oke, verifikasi tetap nomor 1 ya. Proses tinjauan sejawat, peer review. Sebelum dipublikasiin, naskah ilmiahnya dikirim ke jurnal top kayak Science atau Nature. Di sana, naskahnya dicek anonim sama ahli independen di bidang yang sama. Ini penting banget buat mastiin kualitas, validitas metode, sama interpretasi datanya. Jadi dicek dulu sama ahli lain sebelum bisa terbit. Peer review, oke. Terus? Publikasi ilmiah. Kalau lolos peer review, artikelnya terbit di jurnal itu. Jadi bisa diakses semua ilmuwan dunia buat dipelajari, dicoba, diulang. Pengumuman publik. Barengan atau setelah publikasi ilmiah, biasanya institusi penelitinya, kampus, NASA, ESA gitu, bakal ngadain konferensi pers gede buat ngumumin temuannya ke media dan publik dunia. Jadi prosesnya standar sains banget ya. Tapi pasti bakal heboh luar biasa kan di media. Kita pernah punya contohnya kan, yang meteorit Mars itu. Anda pasti maksudnya kasus meteorit Allen Hills 84001, AL84001, tahun 1996 ya. Itu contoh pas banget. Tim ilmuwan NASA ngaku nemu struktur mirip fosil mikroba sama jejak kimia lain yang nunjukin kemungkinan adanya kehidupan purba di Mars. Di dalam meteorit dari Mars itu. Iya, yang itu. Hasilnya dipublikasiin di jurnal top, Science. Pengumumannya lewat konferensi pers gede yang heboh banget. Sampai Presiden AS waktu itu, Bill Clinton, ikut ngasih pernyataan. Jadi kelihatan polanya kan, jalur ilmiah standar, publikasi peer review, terus pengumuman publik dengan gegap gempita yang masif. Dan ini berlaku juga buat penemuan planet-planet ekstrasurya yang makin banyak itu. Betul, Lisa Kaltenegger, ahli astrofisika yang dikutip di buku juga, nekenin ini. Penemuan eksoplanet, planet di zona layak huni, planet seukuran bumi, semua diumumin lewat jalur publikasi ilmiah standar plus konferensi pers. Cuma ya, tingkat hebohnya, perhatian publiknya makin naik terus seiring penemuannya makin dekat ke potensi nemuin kehidupan. Kalau suatu hari nanti kita nemu biosignature yang kuat, jejak kimia kehidupan di atmosfer eksoplanet, prosesnya bakal sama. Tapi ya kebayanglah konferensi persnya bakal jadi headline global berminggu-minggu. Oke, wah, mencerahkan banget pembahasannya. Jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda semua pendengar kita, apa aja poin-poin kunci dari penjelajahan kita di bab 7 buku Out There ini? Pertama ya, emang ada semacam rencana atau protokol dari IAA kalau kita deteksi sinyal ET cerdas. Intinya, verifikasi super hati-hati dulu, terus umumkan lewat tim ilmuwan penemu itu sendiri, bukan PBB atau pemerintah. Dan yang penting, konsultasi internasional dulu sebelum kirim balasan. Meskipun detail konsultasinya ini masih agak ngambang ya. Kedua, realita di lapangan mungkin bakal lebih ruwet ya. Sejarah alar palsu sama cepatnya media zaman sekarang nunjukin potensi gede banget info bocor sebelum verifikasi final kelar. Jadi, prosesnya mungkin gak semulus di atas kertas, bisa jadi bertahap dan agak gaduh. Ketiga, ada beda mendasar antara nemuin kehidupan cerdas, SETI, sama kehidupan sederhana, mikroba, biosignature. Buat kehidupan sederhana, gak ada protokol khusus kayak IAA. Pengumumannya ngikutin jalur sains standar, verifikasi ketat, peer review, publikasi jurnal, baru deh konferensi pers gede.
jalurnya standar, tapi hebohnya mungkin bisa sama atau lebih gede lagi. Penting juga buat selalu ingat ya, kayak yang Anda bilang di awal tadi, protokol IAEA buat SETI itu cuma pedoman, bukan hukum internasional yang ngikat. Lebih kayak cerminan usaha komunitas ilmiah buat siap-siap secara etis dan metodologis ngadepin kemungkinan yang belum pernah kejadian, tapi bisa ngubah segalanya. Betul banget. Pedoman ini ya upaya nyimbangin antara butuhnya ketelitian ilmiah yang absolut karena taruhannya tinggi banget, nggak boleh salah, sama tekanan dan kebutuhan info publik yang cepet, transparan, dan bertanggung jawab kalau penemuan itu beneran terjadi. Nah, sebagai penutup nih, saya mau tinggalin Anda semua dengan beberapa pertanyaan buat direnungin lagi yang muncul dari obrolan kita ini. Mengingat betapa masif dan instannya info dan juga disinformasi ya, nyebar di era medsos sekarang. Kerangka protokol tahun 1989 itu masih benar-benar cukup gak ya buat ngelola ceritanya kalau sinyal itu datang besok? Mampu nggak proses verifikasi dan konsultasi yang hati-hati itu nahan tsunami info digital? Dan mungkin pertanyaan yang lebih mendasar lagi ya, lepas dari ada protokol atau enggak, seberapa siap sih kita sebenarnya sebagai individu, sebagai masyarakat global, sebagai spesies, buat ngadepin dan ngolah berita segede penemuan kehidupan, cerdas atau sederhana, di luar bumi? Apa dampaknya ke cara kita lihat diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta ini? Pertanyaan-pertanyaan besar buat dibawa pulang ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.